Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soliatul Iza, NIM 397 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menginstalasi SDK Manager. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu SDK Manager, terus SDK Platform, dan SDK Tools. Kalau SDK Manager itu merupakan tools atau alat yang digunakan untuk mengelola semua komponen yang ada di Android. Dengan SDK Manager ini kita bisa menginstal atau menghapus versi SDK platform, misalnya Android 10, terus Android 11 dan lain-lain. Nah, SDK Manager ini berfungsi sebagai pengelola utama seluruh komponen yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi Android. Terus yang kedua yaitu SDK Platform. Nah, SDK Platform ini merupakan kumpulan library atau API atau Application Programming Interface yang digunakan untuk membuat aplikasi itu agar bisa berjalan di versi Android tertentu. Misal Android 10 API-nya 29, terus Android 11 API-nya 30. Nah, dengan menginstal SDK platform tertentu, kita bisa menentukan compile SDK version, terus min SDK version, sama target SDK versionnya di file Gradle module yang nantinya akan dijelaskan. Terus SDK platform berisi komponen inti Android yang diperlukan agar dia itu bisa dikompilasi dan dijalankan di versi Android tertentu. Terus untuk penjelasan selanjutnya yaitu SDK Tools. SDK Tools itu merupakan kumpulan alat bantu pengembangan yang disediakan oleh Android SDK-nya. SDK Tools ini berisi tentang alat bantu teknis untuk membangun terus menguji aplikasi Android-nya. Terus apa sih hubungan antara ketiga SDK ini? Kalau SDK Manager itu untuk mengatur instalasi dan pembaruan SDK-nya. Terus SDK Platform itu menyediakan library dan API-nya. Terus sedangkan yang SDK Tools itu menyediakan alat bantunya. Seperti itu. Baik, langsung saja kita praktek untuk instalasi SDK Manager-nya. Kita pilih yang ini SDK Manager di pojok kanan atas, kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini ada 3, yaitu SDK Platform, SDK Tool, sama SDK Update Site. Kita fokus pada 2 SDK ini ya, SDK Platform sama SDK Tools. Nah, di sini kalian bisa menginstal Android berapa yang akan kalian install. Kalau saya itu menggunakan Android yang 11 ini, yang sebelumnya udah saya install dengan API level 30. Misalnya, nah terus selanjutnya bagaimana cara menginstalnya? Kalian tinggal checklist aja di bagian kotak-kotak sini. Checklist, terus pilih apply, terus tinggal klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita cancel saja karena saya tadi sudah download. Saya sudah install. Nanti kalau sudah selesai akan ada tanda finish di sini yang bisa diklik. Nah, nanti kalau sudah terinstall itu akan centang seperti ini, sama di sini statusnya sudah terinstall atau installed. Selanjutnya yaitu SDK Tools. Di SDK Tools ini kita fokus pada 3 bagian, yaitu Android Emulator, Android SDK Platform Tool, sama Google USB Drive. Nah, fungsi dari Android Emulator ini adalah untuk menjalankan dan mengetes aplikasi Android tanpa perangkat fisiknya atau HP-nya. Terus selanjutnya yang Android SDK Platform Tools ini
berfungsi untuk sebagai ini tuh berisi alat-alat penting ya untuk berkomunikasi antara komputer dan perangkat Android-nya. Terus selanjutnya yang ketiga ini driver, Google USB driver. Ini tuh untuk menjembatani koneksi antara Android Studio dan HP Android melalui kabel USB. Jadi kita butuh tiga ini. Nah, cara installnya juga sama. Tinggal klik centang terus apply, klik OK. Nah, ini tunggu sampai selesai. Nanti diklik finish. Kita cancel aja karena kita cuma butuh tiga tadi. Terus ini untuk Android SDK Build Tools. Kita klik, terus pilih yang Show Package Detail. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kan tadi saya pakai Android yang 11 ini. Nah, itu API-nya level 30. Berarti ini menyesuaikan. Kita pilih yang 30. Nah, ini sudah saya install sebelumnya. Cara instalasinya juga seperti tadi, diklik, terus apply. Ini kan saya sudah install yang 30.0.2. Coba install yang 30.0.3. Caranya juga tinggal ini, di klik centang, terus di apply, klik OK. Nah, ini tunggu sampai selesai. Kita cancel aja karena tadi sudah terinstall. Jadi ini menyesuaikan yang SDK platformnya tadi ya teman-teman. Misal kalian memakai Android yang 10, berarti API-nya level 29. Terus ini juga disesuaikan. Selanjutnya, kita ini uncentang yang show package. Ini tandanya tidak centang karena tidak semua kita install. Jadi kita kan tadi cuma install satu, yang 30.0.2 saja. Makanya ini tandanya tidak centang seperti yang Android emulator atau yang lain. Nah, sudah seperti itu cara instalasinya. Terus kita klik OK. Nah, terus setelah itu kita membuat project. Ini sudah saya buat ya projectnya sebelumnya, yaitu dengan nama Riza 10. Kita masuk ke ini penjelasan coding Gradle modul. Ini masuk ke sini, terus plugin ID com.android.application. Plugin aplikasi Android ini merupakan aplikasi Android ya, bukan library. Terus Androidnya ini compile SDK versionnya. Versi SDK yang digunakan untuk compile yaitu API 30. Terus yang ini kita fokus pada min SDK versionnya. Nah, ini minimal SDK versinya yaitu saya memakai yang 19 Jelly Beans. Terus untuk target SDK versinya itu tadi 30. Versi target Android yang dioptimalkan. Terus untuk version code 1, nomor versi internal aplikasi untuk update di Play Store. Terus selanjutnya itu build types. Itu ada release. Nah, ini variable false. Volasinya kode tidak diperkecil ya teman-teman. Terus ini ada dependencies. Terus implementation, library untuk kompatibilitas, backward support berbagai versi Android. Sudah itu saja ya kiranya penjelasan codingnya. Selanjutnya yaitu jelaskan proses sinkronisasi Gradle. Nah, untuk mensinkronisasikan codingan ini dengan SDK tadi, caranya cukup diklik Since Project with Gradle Files. Diklik ini,
nanti di sini akan ada tandanya will successful. Berarti ini sudah berhasil disinkronkan. Kiranya cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila kurang memahamkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.